menjadikan segala ajaib perkasa, ajaib perkasa yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa, di hadapan segala bangsa, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. syukur bagi Dia, syukur bagi Dia. Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya, yang menjadikan segalanya, ajaib perkasa, ajaib perkasa yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa, di hadapan segala bangsa, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Puji Tuhan, kita bernyanyi bergirak, bertepuk tangan dengan pujian kita. Hari sehari berlalu, tiada terasa seminggu. Hari sehari berlalu, tiada terasa bulan dan seminggu. tahun berganti, Bulan dan tahun berganti, tiada disadari. tiada disadari. Namun hidup tiada arti, seperti menjaring
Karena yang dicari-cari kekayaan dunia. hidup di dunia, tempat persinggahan sementara. Banyaklah tantangan, banyaklah cobaan, masalah silih berganti. Hidup yang damai, setelah tinggalkan dunia ini. Yerusalem baru, Yerusalem baru, di kota yang kudus, kehidupan yang abadi. oh Yesus Raja Surgawi, Yesus Raja Surgawi, Engkau kunci keselamatan. kunci keselamatan. Tuntunlah jalan hidupku, Jalan hidupku, dengan kuasa Roh-Mu. bawalah sertaku Bawalah sertaku pergi ke Yerusalem yang baru, agar tidak sia-sia perjalanan iman. hidup di dunia, Hidup di dunia, tempat persinggahan tempat persinggahan sementara. sementara. Banyaklah tantangan, banyaklah cobaan, Masalah silih berganti. hidup yang damai. Yang damai, Setelah tinggalkan dunia ini, Yerusalem baru, di kota yang kudus, kehidupan yang abadi. hari sehari berlalu, Hari sehari berlalu, tiada terasa seminggu. Bulan dan tahun berganti, tiada disadari. namun hidup tiada arti. Hidup tiada arti, seperti mencari Karena yang Karena dicari-cari yang dicari-cari, kekayaan hidup dunia. di dunia, Hidup di dunia, tempat persinggahan tempat persinggahan sementara. sementara. Banyaklah tantangan, Banyaklah cobaan, masalah silih berganti. hidup yang damai. Yang damai, Setelah tinggalkan dunia ini, Yerusalem baru, di kota yang kudus, kehidupan yang abadi. oh Yesus Raja Surgawi, Yesus Raja Surgawi, Engkau kunci keselamatan. Engkau kunci keselamatan. Tuntunlah jalan hidupku, dengan kuasa Roh-Mu. Bawalah sertaku Bawalah sertaku pergi ke Yerusalem yang baru, agar tidak sia-sia perjalanan iman. hidup di dunia, Hidup di dunia, tempat persinggahan tempat persinggahan sementara. sementara. Banyaklah tantangan, Banyaklah cobaan, masalah silih hidup berganti. yang damai. Hidup yang damai, setelah tinggalkan dunia ini. Yerusalem baru, Di kota yang kudus, kehidupan oh yang Yesus Raja Surgawi, Yesus Raja Surgawi, Engkau kunci keselamatan. Engkau kunci keselamatan. Tuntunlah jalan hidupku, dengan kuasa Roh-Mu. Bawalah sertaku pergi Bawalah sertaku pergi ke Yerusalem yang baru, agar tidak agar sia-sia tidak sia-sia perjalanan iman. hidup di dunia, Hidup di dunia, tempat persinggahan sementara. banyaklah tantangan, Banyaklah tantangan, banyaklah cobaan, masalah silih berganti. hidup yang damai. Setelah tinggalkan dunia ini, Yerusalem baru, di kota yang kudus, kehidupan yang abadi. Tiada terukur besar
kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar, Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur, Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. panjang dan lebar, Panjang dan lebarnya melebihi lautan. jauh tinggi, Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak pemujian Kau, Yesus. ajaib perbuatanmu, Perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. kita ulangi dari awal. Tiada terukur besar kasih setiamu, Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi, lautan. jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, Kasih setiamu besar selamanya. hatiku bersyukur, Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak pemujian Kau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. kasih setiamu besar, Selamanya. kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Ku datang sujud di hadapanmu, rendahkan hatiku padamu. Ku datang sujud di hadapanmu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukurku bagi Tuhanku. Ku datang sujud di hadapanmu, Ku datang sujud
mendekatkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukurku bagi Tuhan. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. ku datang sujud di hadapan-Mu. Ku datang sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukurku bagi Tuhan. Ku datang sujud di hadapan-Mu. Ku datang sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukurku bagi Puji Tuhan, oleh kebaikan Tuhan kita dapat mengawali tahun 2026 ini dengan sama-sama datang beribadah, memuji Tuhan, mengagungkan Dia Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Karena itu saudaraku, dengan sepenuh hati kita datang menyembah Tuhan lewat ibadah kita. Terlebih dahulu saya bacakan para hamba Tuhan yang akan ambil bagian dalam pelayanan, dalam ibadah kita, doa penyerahan. Nanti kita akan berdoa dipimpin Bapak Guru Mangido Sitinjak. Doa firman Tuhan kita berdoa dipimpin Bapak Pendeta Bel Prisitanggang. Hari ini kita dengarkan firman Tuhan disampaikan Bapak Pendeta Malber Rumapea. Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita dengan sama-sama mengucapkan doa pembukaan. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepada aku untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya, amin. Tetap kita berdiri. Kita puji Tuhan, kita agungkan kemuliaan-Nya. Dengan pujian kita kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Nanti kita berdoa dipimpin Bapak Guru Mangido Sitinjak. Kami
memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Sambil ulurkan tanganmu, sembah Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bertahta di dalam surga, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, ajaib, heran dan luar biasa. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang memberkati segenap kehidupan kami. Sungguh kami ya Bapa menikmati segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu, perbuatan-perbuatan-Mu yang luar biasa. Selama tahun 2025 ya Tuhan, banyak yang Engkau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, sehingga kami bersyukur buat pertolongan-Mu dan campur tangan-Mu yang luar biasa. Sampai pada saat ini ya Tuhan, di mana kami ya Bapa memasuki tahun 2026 ini ya Tuhan, sebagai ibadah perdana bagi kami jemaat Tuhan dan para hamba-hamba-Mu ya Bapa. Kami undang Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau berkuasa sepenuhnya dalam persekutuan kami hari ini ya Bapa. Ingatkan kami Tuhan semua jemaat-Mu dan para hamba-Mu, karena kami telah menikmati kemurahan-Mu, pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Demikian kami seterusnya berharap kepada Engkau ya Bapa. Pada tahun 2026 ini Tuhan, kami akan rasakan campur tangan-Mu. Engkau yang terus menjadi gembala bagi kami. Tuhan gendong kami, Tuhan pelihara kami, Tuhan tuntun setiap langkah kami ya Bapa, sehingga kami tidak pernah lagi mengandalkan pikiran kami, mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan pengetahuan kami, tetapi sepenuhnya
mengandalkan Yesus yang menjadi kekuatan kami, yang memampukan kami berjalan di dalam maksud-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Demikian semua kami jemaat-Mu ya Bapa. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu Tuhan. Jamah setiap hati kami. Sadarkan dan ingatkan kami ya Bapa. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau yang menyelamatkan kami. Biarlah rasa takut gentar kepada Tuhan saat kami datang memuji-muji nama Tuhan. Saat kami datang ya Bapa muliakan Engkau. Ada pengurapan-Mu ya Tuhan. Ada kuasa pujian yang bekerja menyadarkan kami dari setiap perilaku hidup kami ya Bapa, sehingga kami benar-benar menyembah-Mu ya Bapa di dalam roh dan kebenaran. Demikian semua ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapa, para hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini, mulai dari pemusik maupun singer, urapi semua ya Bapa, pakai pergunakan mereka menjadi alat kemuliaan Tuhan di dalam menopang kami bersukacita, menaikkan puji-pujian, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau. Baik hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Guru kami Partupuan Sinaga yang memimpin kami dalam puji-pujian. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu Tuhan. Urapi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu dengan roh-Mu, roh kemuliaan yang dari surga. Nyatakan melingkupi hamba-Mu ya Tuhan, sehingga benar-benar kami ya Tuhan akan dibawa bersukacita, menaikkan segala pujian untuk puji hormat kemuliaan keagungan nama-Mu saja ya Tuhan. Demikian juga ya Bapa, peralatan yang kami pergunakan, baik sarana listrik, sarana musik, Tuhan jamah semua peralatan itu ya Bapa, biarlah berfungsi dengan baik, sehingga kami ya Tuhan bersorak-sorai memuliakan Engkau. Demikian juga ya Tuhan lingkungan gereja ini ya Tuhan, tetap kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Utus para malaikat-Mu ya Bapa berlapis-lapis menjagai tempat ini ya Tuhan, sehingga tidak ada kekuatan lain yang dapat mengganggu kami dalam datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan ruangan ini ya Tuhan, Engkau penuhi dengan kemuliaan-Mu. Biarlah semuanya kami boleh menikmati berkat-Mu yang luar biasa ya Bapa dalam ibadah persekutuan kami hari ini. Terpuji termulialah Engkau ya Bapa. Kami serahkan semua rangkaian ibadah kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Semenjak kami mulai hingga nanti berakhirnya, nama Tuhan saja ya Tuhan yang dipermuliakan. Terpuji nama-Mu ya Bapa di dalam surga. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Semangat kita menyembah Tuhan dengan penuh sukacita, karena kita tahu hari-hari boleh kita lalui bersama dengan Yesus dan pertolongannya selalu nyata dalam hidup kita. Hari-hari kulalui bersama Yesus, suka duka kulalui bersamanya. Hari-hari kulalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus. Juru selamat Hari-hari kulalui, hari-hari kulalui bersama Yesus. suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus. bersama Yesus. Juru selamatku, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji, layak dipuji, disembah di bumi di surga. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa kan memuji. Yesuslah namanya yang kekal dan mulia. tiada ku ragu lagi Ragu lagi mengikutmu, mengikutmu Yesus. tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, Yesus, Yesus sahabatku,
lagi dari awal. Hari-hari ku lalui, Hari-hari ku lalui bersama Yesus. suka duka ku jalani Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus. bersama Yesus Juru Selamat. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji layak disembah. dipuji disembah di bumi di surga. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa kan memuji. Yesuslah namanya. Yang benar dan mulia, Tiada ku ragu lagi tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu. untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani. walau banyak rintangan Banyak rintangan dan badai pun menerpa. Tiada ku ragu lagi untuk selamat. Yesus, Yesus sahabat, Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. ku rindu semua orang benar. Engkau jalan kebenaran, Yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. tiada ku ragu lagi Ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan Banyak rintangan dan badai pun menerpa. tiada ku ragu lagi untuk selamat. Yesus, Yesus sahabatku, Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang. Engkau jalan Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Puji Tuhan. Kita tambahkan satu lagi pujian kita. Lebih bersukacita lagi. Rasakan nikmatnya, rasakan kasihnya. Hidup di dalam Yesus. Rasakan nikmatnya, rasakan kasihnya, hidup di dalam Yesus. Walau pencobaan, Pencobaan, banyaknya tantangan, itulah ujianmu. Teguhkan iman, teguhkan imanmu, tegakkan jiwa, bersandar pada Yesus. walau sekalipun Dalam hal apapun, Yesuslah penolong. rasakan nikmatnya, rasakan nikmatnya, rasakan kasihnya. Hidup di dalam walau pencobaan, Walau pencobaan, banyaknya tantangan, itulah ujianmu. Teguhkan iman, tegarkan jiwa, bersandar pada Yesus. Walau sekalipun, dalam hal apapun, Yesuslah penolong. sungguh bangga hatiku Hatiku Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh bangga hatiku, memuji namamu selamanya. sungguh bangga hatiku, Sungguh bangga hatiku Yesus, punya Tuhan seperti Engkau. sungguh bangga hatiku, memuji namamu
bangga hatiku, bangga hatiku Bapa, punya Allah. seperti Engkau. Sungguh bangga hatiku, Bangga hatiku memuji namamu selama hidup. sungguh bangga hatiku. Bangga hatiku Yesus, punya Tuhan seperti Engkau. Sungguh bangga hatiku. Memuji namamu selama hidupku. Puji Tuhan. Kita lanjutkan ibadah kita. Secara khusus kita akan berdoa buat pelayanan firman Tuhan. Nanti kita akan berdoa dipimpin Bapak Pendeta Abel Persitanggang. Dan saat kita naikkan pujian kita, Kau telah buktikan cintamu padaku. Kita juga memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur Yang ada padaku, yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Kau telah buktikan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau, Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. hanya Kau, Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu, berjalan bersamamu. Ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau, Hanya Kau tempatku berharap. hanya Kau, Berjalan bersamamu. Ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau sekali lagi hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau Tempatku berharap, berjalan bersamamu, berjalan bersamamu. Ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kembali kami bersyukur kepadamu Bapa Surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang agung mulia. Inilah kami Bapa, anak-anak-Mu yang telah Engkau tebus lewat salib yang Engkau tanggung
dan menjadi kematian bagi kami semua untuk mengampuni kami. Inilah semua kami berdiri menghadap takhta-Mu di sorga. Kami mengundang tangan yang penuh kemuliaan itu Bapa, supaya di tengah-tengah kami saat ini Kau berdiri, memberkati kami setiap pribadi lewat pribadi, menjamah hati pikiran kami dan mengubah semuanya menjadi baru. Seperti tahun yang baru ini Tuhan, kami masuk di dalam tahun ini, kami penuh sukacita dan sorak-sorai yang besar oleh karena Tuhan mengasihi dan memberkati kami. Lihatlah hati kami saat ini Bapa. Inilah kami semua merindukan firman-Mu yang hidup itu Kau sampaikan bagi kami. Sebab itu sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kuduskan kami semua, balut bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dan sempurnakan dalam Roh Kudus yang daripada Bapa sorga. Kami sadar Tuhan dalam sepanjang hari hidup kami tak dapat berbuat apapun dari hidup jasmani kami, tetapi oleh Roh-Mu lah Tuhan yang mampu membimbing kami, mengajar, membentuk dan mengarahkan langkah perjalanan kami, sehingga kami Tuhan dapat berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Kami menuju hadirat sorga yang Kau janjikan itu semuanya. Terpujilah nama-Mu yang sudah mengasihi kami hingga pada saat pagi hari ini Bapa. Lihatlah Tuhan hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan bagi kami, menyatakan kebesaran dan kemuliaan-Mu, menyatakan kehendak dan rencana-Mu. Apa yang Kau inginkan kami lakukan dalam tahun 2026 ini Tuhan, nyatakanlah itu bagi hamba-Mu, singkapkan segala rahasianya, buka hati pikiran kami terhadap hamba-Mu, sehingga Engkau memperlihatkan segala sesuatu yang Engkau pandang tidak layak ataupun yang baik, sehingga lewat firman itu Tuhan kami dapat dibentuk, diperbarui dan dikuduskan dalam setiap hidup kami masing-masing. Inilah kami Bapa, inilah kami Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan Tuhan ibadah dalam tangan-Mu. Kau yang berkuasa, Kau bertata di tengah-tengah kami lewat Roh Kudus yang mengendalikan setiap situasi hati dan pikiran kami. Demikian di sekeliling lokasi rumah ibadah di Tuhan, malaikat-Mu Kau terus berlaksa-laksa, baik di depan, di belakang, di kiri kanan. Teristimewa dari atas dengan sayap kemuliaan-Mu yang kekal itu, membawa kami kepada damai sejahtera hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berangkatkan hamba-Mu, urapi hamba-Mu, penuhi hamba dengan kuasa dan wibawa dari sorga. Biarlah benar-benar hamba-Mu sebagai ganti Tuhan berbicara, menyatakan kehendak dan rencana-Mu bagi kami. Kami rindu Tuhan, segala kemuliaan sorga dapat kami nikmati hari ini, sehingga sekembalinya kami dari rumah Tuhan, kami membawa damai sejahtera dan hidup kami penuh sukacita. Hari demi hari kami semakin mengerti dan menyadari bagaimana kami datang menghadap Tuhan dan memuliakan Engkau. Kepadamu lah kami serahkan ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu saya bacakan satu permohonan doa yang telah sampai di depan ini. Perihal permohonan doa, haleluya, saya memohon dukungan doa kepada para hamba Tuhan dan seluruh jemaat agar mau mendoakan suami saya, yaitu Bapak Edianto Simanjuntak, yang sedang dirawat di rumah sakit Airan, yang mengalami sakit demam berdarah dan asam lambung, agar Tuhan Yesus segera menyembuhkan dan mengampuni segala dosa kami. Puji Tuhan. Pemohon doa Nyonya Edianto Simanjuntak Borumanik untuk kita doakan nanti bersama-sama. Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan, kembali sudah kita bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba pendeta kita yang berumah PH dengan pujian kita, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan.
kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi hari berganti hari. Hari berganti hari, Tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi hari berganti hari. hari berganti hari, Tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik, dalam hari pertama 2026 ini kita serahkan sepenuhnya hati jiwa roh kita kepada Tuhan. Adalah kita mau memahami hidupmu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kita harus sepenuhnya percaya. Kita umat yang dikumpulkan Tuhan di tempat ini telah direncanakan untuk diselamatkan. Namun tetap kita harus sepenuh hati memandang kepada perkara sorga. Harus mengikatkan diri dengan Tuhan supaya tabiat yang lama terkubur semuanya dan kita tercipta menjadi ciptaan baru yang disebut keturunan Abraham. Saya ajak kita membaca firman Tuhan dalam Matius 25. Firman ini telah berulang-ulang dikotbahkan. Tetapi bagaimana kita menanggapi di dalam pelaksanaan hidup kita, di dalam ibadah kita, kita yang tahu. Dan tentu Tuhan lebih tahu. Karena tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Saya ajak kita membaca mulai ayat 1 sampai 13. Ikuti saya dan mari kita semua sepenuh hati mendoakan Tuhan yang menyadarkan kita untuk mengerti firman ini. Sehingga dengan demikian kita bertumbuh dengan dewasa menjadi sepenuh percaya dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena hidup kita telah dijadikan anak tebusan darahnya. Kita mulai gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kita mulai 1-2. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara
seorang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan membeli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, sebelum Yesus sampaikan ini, sudah banyak kitab-kitab nubuat para nabi menjelaskan bahwa dunia dan segala apa yang ada di dalamnya akan lenyap. Salah satunya adalah tulisan Yesaya 40. Saya akan ajak dulu kita merenungkan apa perkataan Yesaya 40 ini, supaya kita jangan salah menduga bahwa Yesus hanya dia yang memberitakan tentang arti hidup, ataupun yang menyatakan bahwa di dalam dunia ini ada kekekalan, di dalam dunia ini akan ada yang bertahan sampai selamanya. Tetapi apa kata firman Tuhan dari Yesaya 40 ayat 6, 7, dan 8. Ayat 6, 7, dan 8. Saya akan baca. Ada suara yang berkata, "Berserulah, jawabku, apa yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu." Ingat ayat B-nya, bagian B-nya ini. "Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya." Tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Jadi siapa yang memiliki firman Allah secara lengkap, secara sempurna, karena dia sering baca, sering teliti, seperti Yakobus 1 ayat 25 yang berkata, saudaraku, bahwa diteliti, diselidiki apa yang telah disampaikan Tuhan lewat para hambanya, mulai dari Nabi Samuel sampai kepada Yohanes Pembaptis, bahkan berlanjut pada zaman rasul-rasul. Surat-surat kiriman perlu kita teliti, perlu kita pahami. Salah satu yang diingatkan Tuhan kepada kita yaitu Kejadian 12 ayat 7.
Dulu ini tidak semua orang mengertinya. Tetapi Tuhan buka rahasia itu kemudian. Bahwa tujuannya dikatakan di sana. Tolong Kejadian 12 ayat 7. Demikian. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan. Penelitian yang sungguh oleh kepenuhan Roh Allah, oleh hikmat Allah dari para hamba Tuhan utama Rasul Paulus menuliskan ini maksudnya siapa? Menuliskan ini, mengartikan ini, menjelaskan ini kepada gereja Tuhan siapa maksudnya keturunan itu. Mari kita baca Galatia 3 ayat 16. Keturunan yang dimaksud dalam Kejadian 3, dalam Galatia 3 ayat 16, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada seluruh turun-temurunnya, kepada turunan-turunannya, seolah-olah yang dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang dan kepada keturunannya, yaitu Kristus. Jadi Kristuslah yang ditunjuk Tuhan Allah. Dahsyat banget ya. Di masa Abraham sudah ditunjukkan kepada dia bahwa yang akan mewarisi negeri adalah keturunannya, itu Kristus Yesus. Sehingga saudaraku, pengetahuan akan Tuhan, pengertian akan firman selalu akan disingkapkan kepada kita kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan dengan meneliti firman-Nya, dengan berulang-ulang membacanya, mendoakannya. Sehingga oleh penelitian yang dituntun oleh Tuhan, maka kita tahu mengertinya, ke arah mana, ke maksud mana. Sehingga kalaupun ada hukum Taurat 430 tahun kemudian sesudah janji kepada Abraham ini, tapi dikatakan di situ dalam Galatia 3, hukum Taurat disampaikan karena banyaknya pelanggaran. Jadi anak-anak Tuhan harus kita mengerti firman. Kembali kepada Matius 25 tadi. Mereka yang bijaksana membawa pelitanya dan minyak dibuli-buli. Ada pertambahan tempat minyak. Bukan hanya di pelita ini, supaya pelita ini menyala selama pengantin itu belum datang, supaya ini menyala terus, cukup minyaknya. Lalu dibuat persiapan. Siapa tahu lamanya dia datang, kami belum ketemu, maka ini minyak kami yaitu persiapkan. Saudaraku dalam Tuhan, keseriusan kita membaca firman, kesungguhan kita banyak berdoa, membuat kita jauh dari pencobaan-pencobaan yang berat. Dan kita berhasil mengatasi pencobaan itu. Kita akan bisa lolos dari pencobaan itu. Kita akan bisa menang dalam pencobaan itu karena hikmat Tuhan. Karena Roh Allah. Karena kalau kita kepalang tanggung menjadi orang percaya, maka
2 Tesalonika 2 berkata demikian. Ambil dulu 2 Tesalonika 2. Ini supaya saudara pahami bahwa orang yang tanggung-tanggung penyerahannya akan gugur. Tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan. Kalau engkau di hatimu bersungut-sungut, datang engkau kebaktian tetapi hatimu berkata, kok ini bagaikan aturan? Ya memang gereja mula-mula menjadi contoh buat kita, setiap hari mereka beribadah. Gereja mula-mula, Kisah Rasul mulai pasal 2. Betul-betul mereka setiap hari beribadah, bergelori, bergirang. Dan setiap hari mereka dipenuhi roh Allah. Lalu roh Allah lah yang menarik jiwa. Makanya penggembalaan sidang jemaat Tuhan, yaitu Tuhan sebenarnya gembala, pelaksana yang diberi tugas. Bukan manusia gembalanya. Di dalam mata rohani. Jadi saudaraku, dalam Tuhan hikmat Allah yang berbicara. Pengetahuan firman yang berbicara. Dan pengetahuan firman itu dikaruniakan kepada mereka yang haus, kepada mereka yang rindu. Saudaraku, dikatakan dalam ayat ke-8 tadi, Yesaya 40. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Adakah engkau memberi waktu membaca firman, teliti firman? Adakah waktumu banyak bertekun di dalam doa, memohonkan kepenuhan Tuhan terus, mengajarmu, membimbingmu, membuatmu bertumbuh, membuatmu menjadi dewasa rohani? Karena saudaraku, apa yang dikatakan, kalau kita kepalang tanggung percaya, seperti ini akan terjadi buat kita. Belum kita sampai di tujuan, kita sudah jatuh. Saya akan baca mulai ayat 9. 2 Tesalonika 2 ayat 9, 10, 11 sampai 12. Ini harus dipahami. Ini harus Jadi jangan diharapkan Anda akan lolos sementara di dunia ini engkau kepalang tanggung percaya, kepalang tanggung renungkan firman, dan tidak sepenuh hati percaya firman. Masih engkau tanya sana, tanya sini, tetapi bukan engkau mohonkan kepada Tuhan supaya engkau diberi karunia, engkau diberi pengertian yang benar. Kita akan baca ayat 9, 10, 11, dan 12. Demikian bunyinya. Kedatangan si pendurhaka itu, yaitu antikristus maksudnya, adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu. Jadi yang dipakai Tuhan ataupun yang dipakai iblis menjadi hambanya di sini diurapi. Tetapi mujizat yang dia kerjakan ada mujizat yang palsu, bukan dari Tuhan Yesus. Lalu saudaraku, ayat 10. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Ini karenanya, ini yang membuat mereka harus binasa. Kenapa? Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Karena mereka tidak mengasihi, tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ayat 11-nya. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Si pendusta itu sekarang lebih merajalela, menyampaikan firman yang bukan dari Tuhan,
tapi pendapatnya, pengertiannya, terjebaklah orang di situ. Sementara untuk ke surga harus kita bongkar segala kedagingan kita. Kita bunuh segala kedagingan kita. Ayat 12-nya, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Jadi kalau kau palang tanggung kasihmu dan hatimu mencintai firman Tuhan, maka sulit engkau dibentuk. Beribadah pun mungkin hanya engkau anggap itu beribadah di depan pendeta itu supaya dilihat saya hadir. Sebenarnya kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Bukan di hadapan pendeta. Ya. Di hadapan Tuhan kita harus polos. Kita harus diuji Tuhan, kepolosan kita, kemurnian hati kita. Seperti yang sering disampaikan Kisah Rasul 13 ayat 22. Apa itu saudaraku? Nah ini, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah, saudaraku, dari hari ke hari sejak dia bertobat sepenuh hati dengan takut gentar kepada Tuhan, dia jaga bibir mulut lidahnya. Dia jaga hatinya. Seperti Amsal 24 ayat 23. Dia jaga hatinya. Dia kuasai hatinya. Dia kendalikan hatinya untuk sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Sehingga seperti dikatakan Paulus 1 Korintus 9 ayat 23, segala sesuatunya aku lakukan karena berita Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Bagaimana tekadmu? Setiap engkau berdoa, bertekadkah engkau harus lolos, harus sampai ke surga? Kalau enggak bertekad, belum tentu kau tahan 1 jam berdoa, berlutut, apalagi 2 jam. Karena ketekunan orang yang mau ke surga itu kadang-kadang sampai 3 jam berdoa. Baca lagi firman Tuhan, teliti lagi firman Tuhan. Kenapa? Kita tidak mencintai dunia ini lagi, sehingga apa adanya yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan dunia ini yang kita kejar. Bukan waktu kita bekerja yang kita maksimalkan. Bukan cara kita bekerja, tetapi berserah kepada Tuhan. Karena kita digembalakan, dibawa oleh Tuhan kepada rancangannya. Nah itulah sebabnya tidak ada keserakahan dalam hatinya. Tidak ada keserakahan. Apa yang dikatakan firman Tuhan dia kerjakan. Dahulukan terus pekerjaan Tuhan. Sehingga dia tidak khawatir. Berapapun persembahannya kepada Tuhan, dia tidak khawatir, seperti janda dalam dalam Lukas 21. Betul-betul seluruh hartanya diserahkan kepada Tuhan karena dia persembahkan itu untuk Tuhan, menyenangkan Tuhan. Dia menyenangkan Tuhan terus. Saudaraku dalam Tuhan, Tuhan mengetahui segala pikiran hati kita, mengerti. Sehingga saudaraku dalam Tuhan, 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 12 itu hati-hati, diteliti terus. Seriuskah engkau beribadah? Atau haruskah dipaksa-paksa dijemput baru datang beribadah? Haruskah didorong-dorong? Kalau begitu engkau adalah kanak-kanak rohani. Ya, kanak-kanak rohani. Dan selalu terlambat. Ukur jam kerja, jam ibadah 6:30, 5 menit lagi 6:30 baru masuk.
Nah, itulah orang yang berpikir. Buka usahamu sampai jam sekian, nanti ke gereja sekian menit. Wah, perhitungan banget. Tidak engkau dahulukan di situ pekerjaan Tuhan, tapi pikiranmu yang berkecamuk. Pikiranmu yang berkecamuk. Dan pikiranmu engkau akui, itulah nomor satu yang brilian. Kita harus rubah. Sehingga saudaraku, saat kita dengarkan firman Tuhan, segala kedagingan kita buang dulu. Apa kata firman Tuhan dalam Matius 13 ayat 7? Tolong tuliskan. Di sini berkata, sebagian lagi jatuh di tanah di tengah semak duri, lalu makin besarlah, di semak duri lalu semakin besarlah semak duri itu dan menghimpit benih yang baik itu. Sehingga benih yang baik itu tidak lagi akan hidup, tapi mati. Dihimpit oleh semak duri. Ini keinginan daging, ini kepentingan dunia, kehormatan, pujian. Kalau tidak dipuji-puji, nggak mau jadi umpama pemusik. Nggak dipuji-puji, nggak mau singer. Tapi kalau dipuji-puji, atur suaranya supaya enak didengar orang. Nah, ini orang-orang kanak-kanak rohani. Ini kanak-kanak rohani yang tidak terbentuk menjadi dewasa. Saya harapkan kita harus bertumbuh menjadi dewasa rohani. Sehingga pertumbuhan kita sepenuhnya kita kasihi firman Tuhan, cintai firman Tuhan. Tentu ibadah kita akan sepenuhnya kita utamakan kepada Tuhan. Bukan tentang kesibukan kita di dalam dunia ini. Jadi saya berharap kalau engkau mau ke sorga, berjuang, kendalikan dirimu, kuasai dirimu dalam segala hal. Kuasai dirimu dalam segala hal. Sehingga saudaraku bukan dihimpit oleh semak duri itu. Semak duri itu kepentingan-kepentingan dunia, keinginan daging, kekayaan dan kehormatan. Itulah yang diinginkan semak duri ini. Sehingga kalau bisa kau terkenal, kau tersohor, kau terpuji. Kalau itu yang menjadi tujuanmu, ingat namamu belum ada tertulis dalam kitab kehidupan. Tetapi saudaraku, apa kata Yesaya 57 ayat 18? Yesaya ayat 15 bukan 18. Nah, ini saudaraku supaya kita perhatikan. Jadi berjuang kita untuk rendah hati. Berjuang kita untuk sepenuh hati, berserah. Jangan menyombongkan diri, jangan mengangkat dirimu menjadi pemimpin, menjadi orang terkenal ataupun orang bijak. Sebab saudaraku apa di sini katakan? Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kuasa namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Jadi Tuhan bertahta. Bertahta itu berarti beristana. Dia hadir. Sehingga dia ajar kita lebih mengerti. Dia ajar kita memahami perasaan Tuhan, kehendak Tuhan. Sehingga keinginan kita adalah keinginan Tuhan. Karena
Tuhan sudah kuasai hati kita. Kalau Tuhan tidak kuasai hatimu, omong kosong kau bergereja. Kalau engkau tidak dewasakan dirimu melalui bongkar keinginan untuk tampil dipuji orang, untuk tampil diagungkan orang. Tetapi di sini pencetakan orang yang mau ke surga yaitu orang yang rendah hati. Sehingga hidupnya terjamin disertai Tuhan dalam seluruh perjalanannya. Mari kita masuk dulu kepada Wahyu pasal yang ketiga. Mulai dari Wahyu pasal 2 ini sudah dijelaskan Tuhan bagaimana pandangannya dan pemahamannya akan seluruh aktivitas gereja-gereja. 7 orang di Asia, 7 jemaat di Asia. Dia pantau semuanya. Dia teliti semuanya. Ini gereja yang kelihatannya girang, semangat, tetapi mereka menduga bahwa mereka tidak ada cacat celah. Lalu Tuhan tunjukkan salah satu yang paling dinasehatkan Tuhan, yaitu sidang jemaat di Laodikia. Wahyu 3 ayat 14 sampai 21. Saya akan bacakan dulu. Ini supaya kita paham beginilah banyaknya gereja Laodikia ini. Banyaknya. Karena nyanyiannya kedengaran melengking, diatur lagi, semua alat musiknya mantap, tampilannya mantap. Tetapi apa kata Tuhan di sini? Apa kata Tuhan di sini? Saya akan bacakan demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan telanjang. Bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Melarat, malang, miskin dan telanjang. Wah, sempurna kelemahannya ini. Sempurna kedagingannya ini. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan pakaianmu putih dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok.
jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahta, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Gereja ini mengaku mantap, luar biasa, terkenal. Baik pujiannya mantap, semua pintar-pintar, terlatih. Suaranya, tampilannya, pakaiannya. Saudara, banyak gereja yang ingin dipuji. Saudara, hati-hati pengajaran yang tidak diikatkan dengan firman, yang tidak berdasar firman. Jangan terjebak melihat tampilan. Jangan terjebak melihat khotbah yang kelihatannya terurai dengan baik, tapi bukan firman Tuhan yang dijelaskan. Yesaya 57 ayat 15 itu tadi begitu mantap. Siapakah yang betul-betul memiliki hati yang rendah dan remuk? Siapakah betul-betul mencari Tuhan dengan sepenuh hati? Kalau Daniel di dalam dia berdoa, dia sampai mencari Tuhan sepanjang 21 hari. Bayangkan tiap hari dia mencari hadirat Tuhan dan dia pikirkan apa yang terjadi Tuhan di akhir zaman. Apa yang terjadi? Bukan dia keselamatannya lagi, kalau keselamatannya dia tidak ragukan lagi. Tetapi nanti di akhir zaman, apa yang terjadi? Itu kalau tidak salah itu Daniel yang ke-9 apa? Saya akan periksa sebentar. Ini supaya saudara tahu bagaimana kalau orang sudah hidup dalam Tuhan, kerinduannya kepada Tuhan begitu sungguh, sehingga di dalam hal ini betul-betul keseriusannya kepada Tuhan tidak kepalang tanggung. Nah, pasal yang ke-10, penglihatan Daniel di tepi sungai Tigris. Jadi kalau orang ada kerinduan untuk mengerti apa yang Tuhan rancangkan di kemudian hari, boleh saja seperti Daniel ini. Tetapi berdoanya tidak kepalang tanggung. Hatinya serius, sepenuh hati. Daniel inilah yang diurapi Tuhan untuk sering dihadapkan kepada mulai Raja Nebukadnezar sampai berlanjut di pemerintahan lain. Betul-betul dipakai Tuhan dia menjadi berkat. Karena kepolosan hatinya, keseriusan hatinya. Adakah kau lihat keseriusan hati daripada pelayan Tuhan yang ada pada zaman ini? Betulkah bukan dunia ini yang mereka cari? Betulkah bukan kedagingan yang mereka tonjolkan? Saya berharap saudaraku, supaya engkau latih dirimu. Sehingga kalau kita baca tadi Matius pasal 25 ini, mari kita kembali buka. Supaya engkau jangan berpikir bahwa bertemu Tuhan itu kita semua akan bertemu, tetapi di sini dikatakan saudaraku, sesudah ada suara yang memberitahukan pengantin sudah mau tiba. Entah suara siapa itu, tetapi ada suara mereka dengar. Lalu mereka bangun
Mereka siap. Wah, kalau itu mantap ini. Mantap ini. Semua bangun. Semua siap untuk bertemu dengan pengantin laki-laki. Tetapi dalam bangunnya, 5 orang yang bodoh ini tadi sudah hampir padam pelitanya. Lalu dia mohon, tolong Bu, tolong ayu, berikan minyakmu sedikit untuk kami, sebab pelita kami hampir padam. Jawabannya apa? Wah, barangkali nanti untuk kami pun tidak cukup. Cobalah cari kepada penjual-penjual di tempat lain. Mulai mereka kebingungan. Keluar berusaha secepatnya cari penjual. Rupanya mereka dapatkan. Nggak tahu saya pengajaran mana yang mereka terima dari sana untuk datang kembali kepada pengantin laki-laki ini. Gambaran gereja Tuhan yang tidak diajar, yang tidak dipenuhkan dengan Roh Allah terus, dan yang tidak mau dengarkan firman. Banyak orang seperti perumpamaan Yesus dalam Matius 13 itu. Karena hanya satu macam di situ, hanya 25%, hanya 1/4. Sebagian jatuh ke tanah yang baik. Hanya itu yang tumbuh, menghasilkan buah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapakah yang berbuah lebat? Siapakah yang bergirang sepenuhnya? Dari kadang-kadang caramu berlutut pun, caramu bertepuk tangan pun, wah ini sampai enggak kepada kepenuhan roh, baru kepenuhan roh. Kita coba, ada kadang-kadang pengen penuh Roh Kudus tapi hanya diam. Ya enggak ada itu jawaban. Omong kosong. Harus sepenuhnya bersungguh-sungguh. Harus sepenuhnya berteriak kepada Tuhan. Karena gereja mula-mula semua penuh Roh Kudus. Karena kepenuhan Roh Kudus inilah menjadi dasar untuk membimbing mereka, untuk mengajar mereka, dapat didewasakan, dapat dikembangkan, dapat dibuat dewasa. Karena dikatakan oleh Paulus dalam Efesus pasal yang keempat, mari kita baca dulu mulai ayat 11. Mulai ayat 11. Saya akan bacakan dari sini aja, ikuti tulisan yang tertulis dalam apa ini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga ini ayat 14 ini bahayanya, kalau tidak akan dewasa. Kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan. Nah inilah jemaat yang diombang-ambingkan pengajaran dari luar, dari pintarnya, yaitu mereka berkhotbah, menganalisis Alkitab, lalu kita tidak tahu sejarahnya mereka, hidupnya mereka, tetapi hanya dari Facebook kita baca, oleh permainan palsu, ya terusan. Manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran,
di dalam kasih kita bertumbuh. Jadi kalau anak-anak belum dewasa terbawa arus ini dalam pengajaran yang tidak sesuai dengan firman, wah terbuka, dikatakan orang bahwa perpuluhan ini salah ini kalau kita kerjakan. Di gereja ini ada orang seperti itu. Tapi ingat, Matius 23 ayat 23 itu tidak bisa kita hapus. Itu ucapan Yesus. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan ditinggal. Ya. Yang satu harus dilakukan, yang lain tidak boleh ditinggal. Itu Yesus yang ngomong. Jadi jangan dengar pengajar sesat. Ada beberapa jemaat, ini kesaksian Pendeta Semar Mata kepada saya dari Palembang. Setelah Tuhan tunjukkan ini tidak jujur melakukan perpuluhan. Setelah diakui dan mau melakukan, didoakan penyakitnya yang sudah sangat serius, lalu sembuh seketika. Udah banyak itu. Ini saudaraku pengajaran supaya jangan engkau comot. Paulus dalam 1 Korintus 9 menjelaskan, saya akan buka sebentar supaya kita pahami dulu, agar kita jangan terbawa arus kepada pengertian kita yang tidak sempurna. Sehingga saudaraku, dalam hal ini kita betul-betul tidak diikat oleh pengajaran daging, oleh pengajaran dunia, oleh penafsiran dunia, yaitu terhadap anak-anak yang belum dewasa rohani itu tadi, yang bisa mereka mengembingkan. 1 Korintus 9. Sebenarnya kalau saya kupas 1 Korintus 9 ini saya bisa jelaskan, tetapi terlalu panjang waktunya. Ini saya baca dulu mulai ayat 13. Sampai nanti saya akan teliti di ayat mana saya akan selesaikan. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Harus hidup dari pemberitaan itu. Tetapi Paulus untuk sidang Korintus dikhususkan. Nanti baca di Filipi pasal 4. Di Tesalonika pun engkau sudah mengirimkan bantuan kepada aku beberapa kali. Ini supaya saudara pahami hidupnya Paulus itu. Ayat 15-nya. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada titik-titik. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudaraku dalam Tuhan, kalau saya teliti ayat 1 Korintus, ayat-ayat dalam 1 Korintus 9 ini, tidak ada alasan meniadakan firman Tuhan, karena Paulus menganggap
pelayanannya di Korintus itu disubsidi utama dari sidang Filipi, dari sidang Makedonia. Karena Makedonia ini jemaat yang sepenuhnya bangga menjadi orang percaya, sepenuhnya sangat setia. Saya berharap kepolosan kita di hadapan Tuhan, kepolosan kita di hadapan Tuhan harus sepenuh. Kita harus dikoreksi Tuhan, kita harus diteliti Tuhan, sehingga kita didewasakan Tuhan akhirnya, karena kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga bukan seperti gadis yang bodoh ini, akhirnya tidak bertemu. Dari luar mereka kedor pintu. Tapi apa kata suara itu? Aku tidak mengenal kamu. Aku tidak mengenalmu. Pergilah. Aku tidak mengenalmu. Berarti pergumulanmu selama ini perjuanganmu karena kepalang tanggung. Enggak serius. Tidak dihargai Tuhan dan namamu tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Itu efeknya. Itu efeknya. Kalau tidak sungguh-sungguh menuliskan namamu di hadapan Tuhan melalui keseriusanmu, kepolosanmu, kemurnian hati dan pikiranmu, tidak terdaftar. Kalaupun engkau pernah terpanggil dan dijadikan menjadi keturunan Abraham, tetapi tidak semua orang yang terpanggil itu terpilih. Matius 22 ayat 14 harus kita teliti itu. Harus kita teliti itu sepenuhnya. Supaya dengan demikian namamu terukir, namamu tercatat menjadi orang yang harus diselamatkan di dalam perjalanan ini. Percuma engkau beribadah, mungkin 20 tahun, mungkin 30 tahun, tetapi namamu tidak tertulis. Bahaya saudaraku. Memang dosa kita pertama mulai dari Adam sampai kepada dosa leluhur kita yang menyembah berhala, yang menyembah ajaran leluhur. Kemudian dikubur Yesus di salib Golgota kalau kita akui Yesus sebagai Tuhan dan Mesias kita. Dan juga penyembahan berhala kita kepada perdukunan dan sebagainya kita bongkar semua, kita tinggalkan semua. Lalu kita murni memiliki iman percaya kepada Tuhan. Kita minta kepenuhan Roh Allah. Baru di dalam perjalanan ini kita minta tuntunan Tuhan lewat Roh Kudus. Itu yang membuat kita tidak terpisahkan dari hadirat Tuhan. Sebab itu saudaraku dalam Tuhan, jaga perjalanan, jaga perjuangan. 1 Januari 2026 ini merupakan hari renungan yang sungguh untuk kita. Hari di mana kita memuji, membesarkan Tuhan, mengucapkan syukur kepadanya. Berlanjutlah setia, poloslah, jangan kepalang tanggung penyerahanmu. Tuhanlah ditinggikan, Tuhanlah dimuliakan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari kemenangan, ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Semua berlutut sambil renungkan pujian ini. Kalau ku cari damai, Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari
bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Rasaku pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hatiku damai, Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Rasaku pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. kalau ku cari damai, Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam Lembah kegelapan, bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. terpuji-pujilah namamu Bapa Surgawi, Allah kami yang maha besar, Allah kami yang maha kuasa. Engkau yang terus mengajar kami lewat firman-firman-Mu Tuhan, supaya kami mendapatkan pengertian yang benar tentang orang yang terpanggil agar berjalan dalam jalan-Mu dengan sepenuh hati, sesuai dengan pengajaran-Mu dan pengertian yang Kau karuniakan kepada kami, sehingga kami hidup di dalam kesetiaan,
ketaatan yang sepenuh untuk menyenangkan hatimu. Bapa Surgawi, inilah kami jemaat-Mu yang pagi hari ini 1 Januari 2026 ini menerima penjelasan firman, mengajarkan kepada kami bagaimana kami untuk berdiri di dalam pengertian yang sempurna, di dalam pengetahuan yang sempurna, sehingga kami boleh bergelori, kami boleh bergirang, karena nama kami tertulis dalam kitab hayat kehidupan kekal yang Engkau tuliskan lewat kerelaan kami berjuang untuk melakukan firman-Mu Bapa. Kepenuhan Roh-Mu kami sungguh harapkan, kami sungguh rindukan dari hari ke hari, sehingga di dalam sukacita surgawi, di dalam kekuatan surgawi, kami berjalan dan kami berkelanjutan setia, sehingga seperti Tuhan melihat hatinya Raja Daud yang selalu ingin melakukan kehendak-Mu dan yang berkenan kepada-Mu, supaya kami pun mencontoh dan meneladani hidupnya, yaitu Raja Daud ini, sehingga Engkau lihat, sehingga Engkau pandang, hati kami sepenuhnya percaya, jiwa kami sepenuhnya percaya. Kami sangat harapkan kasih karunia-Mu, kami sangat rindukan rancangan-Mu. Tuhan, ukirkan semua apa yang Engkau ajarkan bagi kami, apa yang Kau kehendaki bagi kami. Terima kasih Bapa surga, terpuji-pujilah nama-Mu, termulialah Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah kami yang berharap mulai 1 Januari 2026 ini, supaya Engkau tumbuhkan sukacita kami, Engkau tumbuhkan kedewasaan iman percaya kami, sehingga di dalam nama Tuhan Yesus kami didewasakan, kami disempurnakan, dan kami bergirang di dalam panggilan surga. Kami didewasakan dan menjadi umat yang dewasa sepenuh untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu, termulialah Engkau Yesus Kristus. Kami sangat harapkan kasih karunia-Mu, kami sangat rindukan kuasa kebenuhan-Mu. Kami rindu supaya seperti mereka-mereka yang mendahului kami berkemenangan, seperti itu gereja-Mu ini, Engkau sadarkan dan Engkau bentuk hatinya dan jiwanya untuk sepenuhnya, untuk dengan hati yang tekun, dengan hati yang polos, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Kami sangat rindukan Engkau, kami sangat inginkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu, termulialah Engkau Tuhan, teragunglah Engkau Bapa. Kami sangat harapkan kasih karunia-Mu, kuasa surga-Mu di dalam perjalanan kami. Berlanjut Tuhan, kami mau serahkan kepada Tuhan, supaya dalam semua perjalanan kami, agar kami tetap sehat, ketaatan beribadah, ketekunan beribadah dalam setiap ibadah yang telah Tuhan tentukan untuk kami kerjakan dari tempat ini Tuhan, agar Tuhan berkati, agar Tuhan nyatakanlah kuasa-Mu kepada seluruh jemaat-Mu, mempersiapkan makan minumnya serta jaminan kesehatannya. Karena itulah yang Kau katakan dalam Keluaran 23 ayat 25 Tuhan, kami harapkan kepenuhan-Mu membawa kami berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu. Demikian Tuhan, saudara kami Edianto Simajuntak yang lewat istrinya menyampaikan permohonan doa dalam kondisi penyakit demam berdarah dan penyakit yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, mengalir darah-Mu, kuasa-Mu, dan biarlah ke depan suami istri ini
memiliki damai sejahtera, memiliki persekutuan, memiliki hati yang mengerti. Mereka telah menjadi suami istri supaya sehati, sepikir, sejiwa, satu roh, sehingga jaminan Tuhan ada pada hidup mereka. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu. Kami harapkan dalam nama Yesus dia sehat, dalam nama Yesus dia panjang umur. Itu kerinduan kami. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu. Demikian lanjutan kegiatan yang kami lakukan hari ini. Sebab ini kami akan melakukan ucapan-ucapan syukur kami kepada Tuhan lewat keberadaan jemaat di rumah masing-masing. Kepada Tuhan kami harapkan berkati semua. Nyatakan cuaca sangat baik, nyatakan listrik sangat baik, jaminanmu, kuasamu melimpah dalam setiap pribadi keluarga kami. Terpuji-pujilah namamu Tuhan, dalam namamu Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa kita bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah seperti kami mengampuni orang bersalah, dan jangan bawa kami dalam, tetapi lepaskan kami karena Engkau dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati serta menggembalakan seluruh sidang jemaat Tuhan sampai Maranatha Tuhan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput orang percayanya. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Puji syukur hanya Puji nama Tuhan Yesus.